Bayangkan Anda sedang pendekatan ke prospek dan prospeknya kemudian udah ada telepon, Anda bahkan visit ke tempatnya, Anda ngobrol cukup panjang lebar menjelaskan produk Anda, value-nya, benefit-nya dan seterusnya. Kemudian prospeknya cuma dijawab satu. Ya udah, kasih saja penawaran tertulis lewat email. Prospek ini hanya menjawab satu kalimat, kirim saja penawaran lewat email dan langsung Anda lemes. Kenapa? Karena Anda tidak tahu gimana caranya memberikan penulisan penawaran lewat email tertulis, yaitu sales dalam tulisan. Welcome to my channel, my friend. Hari ini adalah hari sales. Waktunya kita akan bicara tentang bagaimana cara membuat penawaran atau membuat sales dengan konsep tertulis. Mari kita mulai. Alrighty then. So, cukup jelas ya tadi preambulnya. Anda lagi pendekatan ke konsumen, prospek, tapi mereka cuma satu kalimat menjawabnya. Ya wis, kirim saja lewat email. Ini sering sekali ya Anda temui ya, banyak perusahaan-perusahaan mengeluh kepada saya, Coach, konsumen-konsumen saya, prospek-prospek saya itu kalau ditawarin jawabannya cuma satu. Ya wis, tawarin apa tuh, kasih aja email penawarannya, nanti saya pertimbangkan ya, kira-kira itu. Itu kalimat paling menghujam ke ulu hati karena sakitnya tuh di sini. So gimana caranya menghadapi ini? Bagaimana caranya memberikan penawaran tertulis yang bahkan kalau bisa membuat mereka closing dengan membaca tulisan Anda? Ya, mari kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, sedikit disclaimer bahwa sales dalam tulisan atau memberikan penawaran dalam tertulis itu derajat kastanya itu di bawah face to face. Ya, jadi saya tidak akan memberikan sebuah gambaran yang salah, yaitu ketika Anda memberikan penawaran dalam bentuk tertulis mengharapkan lebih powerful daripada face to face, maka itu salah ya. Face to face tetap nomor satu, ketemu muka tetap nomor satu ya, terutama kondisinya ketika normal. Tentu diharapkan salesnya bisa berkunjung, visit, atau minimal telepon atau telemarketing. Telemarketing nomor dua, dan yang paling rendah, yang paling efek yang paling jelek adalah yang sales dalam penawaran email atau tertulis. Itu paling jelek rasionya, hasilnya. Itu karena itu saya angkat tema ini. Oke, so bagaimana kita mulai? Ada 4 hal yang perlu Anda lakukan. Jadi ada 4 struktur, 4 poin di mana Anda membuat sales dalam tulisan. Yang pertama adalah kesalahan kebanyakan sales ketika memberikan penawaran tertulis adalah mereka terlalu sopan santun. Ingat ya, jadi penawaran tertulis yang sudah didahului dengan visit ataupun telemarketing itu tidak bisa terlalu sopan santun. Kenapa? Karena mereka sudah tahu Anda ini mau nawarin sesuatu, harus to the point. Nah, biasanya di subjek emailnya, tulisannya harus mengandung urusan problem. Jadi tips pertama adalah ketika Anda membuat penawaran dalam bentuk tertulis atau tulisan, nomor satu adalah Anda harus mengangkat problem itu. Problem daripada prospek, problem daripada konsumen menggunakan produk sejenis ataupun produk di industri itu. Contoh, misalkan Anda menjual pemutih wajah, pemutih kulit, misalkan Anda MLM ya, Anda multi level marketing menjual pemutih kulit. Misalkan Anda bisa kasih di headline ya, di emailnya ya, atau Anda bisa kasih di headline-nya kalau di WA ataupun di SMS. Kamu SMS kurang ya, sekarang WA atau email. Anda bisa tulis di emailnya, subjeknya adalah jika Anda sudah bosan dengan janji palsu, pemutih abal-abal, maka email ini untuk Anda. Jika Anda sudah lelah dibohongi oleh sales, maka email ini untuk Anda. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh kalimat headline yang bisa Anda tiru, bisa Anda rubah sesuai dengan produk dan jasa Anda untuk Anda pakai untuk membuat sales dalam tulisan. Kenapa? Mengangkat problem itu penting sekali. Jangan sopan santun, selamat pagi Bu, saya Ria dari perusahaan XYZ. Ini terlalu sopan, nggak ngangkat. Orang tidak akan membaca. Subjek adalah hal pertama yang dibaca oleh dia. Headline kalau di WA itu pertama kali dibaca, itu menentukan apakah dia mau lanjut baca atau tidak. Ya. Walaupun mereka bilang kirim saja email penawarannya, tapi kenyataannya itu bisa saja cuma sekedar pengalihan isu bahwa dia males ngomong sama Anda dan berusaha untuk melepaskan hubungan dengan Anda. Misalkan contoh seperti itu. Maka Anda masuk ke yaitu email ataupun WA.
Oke, jadi yang pertama adalah problem. Problem itu apa saja? Nggak cuma problem masalah tadi yang saya katakan tadi, tapi bisa juga adalah Anda bisa mengangkat tema-tema yang umum. Misalkan kompetitor gagal memberikan janji, ya, kompetitor terlalu lama, sudah bosen ya menunggu kompetitor, menunggu produk sejenis tapi deliverynya lama, misalkan seperti itu, ya, gagal delivery, gagal memberikan janji, tidak sesuai dengan janji, itu semua masalah-masalah yang ada di dalam benak konsumen. Atau cost terlalu mahal, udah bosen membayar lebih mahal, maka email ini untuk Anda. Ya, udah bosen bayar lebih mahal untuk barang ABC, maka email ini untuk Anda. Silakan klik dan baca. Saya menggunakan konsep ini, sudah bosen. Ini bukan berarti cuma satu, supaya Anda ngerti poin saya. Ada banyak kata-kata lain yang bisa Anda kreatif, Anda coba kalau ada kreatif, Anda masuk untuk menerapkan konsep yang sama. Oke, yang pertama adalah problem. Setelah orang tertarik dengan subjek Anda, mereka akan masuk membaca email atau meneruskan membaca WA Anda. Kita masuk ke fase yang kedua, yaitu namanya adalah troubleshooting atau kenapa Anda bisa mengklaim lebih baik dari yang lain terhadap masalah yang pertama. Ya, kita ambil contoh tadi yang misalkan MLM khusus untuk menjual krim pemutih kulit atau wajah. Maka Anda bisa bilang kekuatan Anda adalah misalkan kita adalah perusahaan dengan teknologi yang ter-ABC, tercanggih, terhebat, teknologi dari Jepang, segala macam. Sudah dibuktikan oleh berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu orang yang puas. Ya, Anda bisa kasih testimonial di situ. Ya, atau Anda bisa kasih, kenapa kita bisa ngeklaim Anda tidak akan ketipu dengan kita, karena misalkan tim sales kita itu dedicated, ya, jadi tim MLM kita itu tidak. Nah, which is good ya. Banyak MLM yang mengizinkan untuk menjual barang lain selain barang dia. Jadi banyak MLM itu yang multi-purpose, multi-product. Anda bisa bilang di perusahaan kita, contoh MLM-nya nggak boleh nyambi, nggak boleh punya barang lain, hanya fokus di barang ini. Sehingga apa? Artinya mereka harus percaya hidup mati konsumen itu sama dengan hidup mati mereka. Jika mereka tidak mempercayai produk yang mereka jual, jika mereka gagal menjual dan gagal memberikan hasil yang sesuai dengan yang dijanjikan, mereka otomatis nggak akan komisian, mereka otomatis tidak akan mendapatkan penghasilan, dan otomatis mereka akan gugur, ya, tidak bisa lanjut di dunia sales. Itu adalah salah satu hal yang perlu Anda sharingkan ke mereka. Ya, jangan terlalu complicated, make it very easy, straightforward, bahwa kenapa Anda bisa memiliki solusi yang tempat lain tidak bisa berikan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah fase di mana namanya call to action. Setelah Anda memberikan mengangkat problem yang mereka hadapin, Anda jelaskan kenapa Anda bisa memecahkan problem yang pertama, dan yang ketiga adalah Anda bilang, klik tautan di bawah ini, atau datang ke halaman website kita, atau coba free trial cuma-cuma kita, ya, dan seterusnya. Anda mesti kasih sesuatu sehingga mereka jelas call to action. Mereka mesti ngapain dengan penawaran Anda dari email itu, dari WA itu. Ya, perhatikan ya. Anda bisa kasih free trial, Anda bisa kasih mereka masuk ke halaman berikutnya, ke website, Anda bisa join ke Instagram, misalkan di Instagram itu ada penawaran promo dan seterusnya. Jadi, apa yang mereka harus lakukan secara spesifik? Itu poin ketiga. And finally, yang keempat yang paling penting adalah why do they care? Kenapa mereka peduli? Nah, ini adalah fase kunci penting yang menentukan apakah email Anda, WA Anda itu dilupakan, di-delete, dimasukkan ke spam, atau diambil sebagai action, ya, diambil actionnya, yaitu namanya benefit. Saya pernah jelaskan ini di vlog saya sebelumnya, yaitu ada 3 hal yang perlu Anda ngomongkan. Apakah solusi Anda ini membantu mereka menghemat waktu, mengurangi risiko, dan menghemat uang. Ya, jadi ada 3 benefit yang mereka mudah sekali tergiur ketika Anda melakukan sales dalam bentuk tulisan, format tulisan. Yaitu pertama, apakah dengan menggunakan produk atau jasa Anda, ini Anda, konsumen Anda akan menghemat waktu, ya, mengurangi risiko, misalkan menghemat waktu. Tempat lain butuh waktu 3 bulan, Anda 3 minggu lebih putih. Tidak ada risikonya, karena terbukti dengan ABC, dengan BPOM, dengan apapun yang Anda bisa lakukan untuk membukti, membackup bahwa tidak ada risikonya, dan menghemat uang. Jadi Anda perlu pakai 1 obat krim pemutih, tidak perlu lagi beli yang lain. Anda bisa tulis hemat senilai dengan sekian. Ya, ini contoh-contoh yang Anda bisa pakai untuk menentukan benefit secara langsung, yaitu adalah time, risk, and money. So, saya ulangi lagi ya.
Jangan bikin kesalahan ya ketika Anda dikatakan oleh prospek Anda membalas dengan kalimat mematikan. Ya udah, kasih aja penawaran secara tertulis, kirim saja emailnya Mbak atau Mas, nanti saya pertimbangkan. Maka now Anda tahu apa yang Anda mesti lakukan. Anda fokus untuk mengangkat tema yang sangat provokatif, yaitu mengangkat masalah di industri Anda, mengangkat masalah di mana konsumen bisa relate to, bisa relevan dengan masalah konsumen. Yang kedua, jelaskan kenapa Anda bisa tahu, bisa punya solusi untuk masalah yang pertama, bedanya di mana dengan yang lain. Yang ketiga adalah call to action, dan yang keempat adalah apakah menggunakan produk atau jasa Anda bisa menghemat waktu, mengurangi risiko, meniadakan risiko, dan juga menghemat uang. Jika 4 ornamen ini ada dalam tulisan Anda, sales email Anda, sales WhatsApp Anda, maka niscaya kemungkinan besar Anda akan mendapatkan respon positif. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghasilkan hasil yang baik. Selamat dipraktekkan, ya. Take action now. Silakan dipraktekkan, coba sampai Anda mahir. I see you tomorrow, my friend. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Boom.